Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mengangkat engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesatan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Bapa, buat anugerah-Mu hari ini di bulan November, di minggu pertama ini Tuhan, di tahun 2024 ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami siap meninggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Makasih Bapa, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih setia-Mu. Hari ini kami ada. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
kami bersuka cita. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, umat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, saya rindu menjemput Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Ada 2, 3. Kami rindu Bapak Ibu Saudara boleh beribadah di tempat ini setiap hari Minggu pukul 10 atau jam 10 pagi di tempat ini. Terima berkat Tuhan di tempat ini. Amin. 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 Yang siap memuji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanku, perbuatan yang wajar dan maksud
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu akan sekali saat ditaburkan oleh hamba-Mu. Kami percaya semua kami diberkati, tak ada satupun yang kami dilewatkan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan. Berfirmanlah Engkau bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya. Mari anak-anak boleh maju ke depan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Biar singgung saja naikkan pujian ini bagi kita Bapak Ibu kita. Oleh karena kemurahan Tuhan Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita arahkan tangan kita untuk anak-anak kita yang luar biasa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami menyerahkan anak-anak yang luar biasa. Kau berfirman, let the children come. Biarkan anak-anak itu datang. Dan sekarang ini kami menyerahkan anak-anak yang luar biasa ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Sekarang ada Tuhan Yesus di sini yang menyambut anak-anak yang luar biasa ini. Berkatalah Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai Engkau. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat masa depan yang dahsyat terjadi atas Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menjamah Engkau, karena Engkau adalah biji mata Tuhan yang dahsyat luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa menyertai Engkau. Apapun yang Kau perbuat, apapun yang Kau rencanakan, masa depanmu dijagai oleh Tuhan secara dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih sehat menyertai Engkau, bahkan hikmat dari surga melimpah-limpah sekalipun Engkau masih kecil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Engkau, Tuhan berkati orang tuamu, Tuhan memberkati papa mamamu, Tuhan berkati seluruh keluargamu, usaha, pekerjaan orang tuamu diberkati, kasih setia mamamu, seluruh keluargamu yang masih Engkau diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sejak saat ini Tuhan memberikan masa depan yang dahsyat bagi Engkau. Rancangan-rancangan dahsyat ada padamu, tidak bisa dipadamkan oleh siapapun, karena meterai Tuhan ada padamu. Meterai kemuliaan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan terima kasih Roh Kudus. Sekarang ini malaikat-malaikat Tuhan menjaga Engkau siang dan malam di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menjamah Engkau. Kecelakaan luput dalam nama Tuhan Yesus. Segala malapetaka lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti Engkau seumur hidupmu sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena kebaikan Tuhan, janji
izinkan kami untuk bersama-sama dengan jemaat-Mu, umat-Mu yang dahsyat berkumpul di tempat ini. Kami rasakan hadirat Tuhan, kami rasakan kebaikan Tuhan yang terus menjamah kami. Kami percaya kasih-Mu melimpah atas kami, bukan hanya saat ini, tetapi sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, sekarang ini kami mau duduk diam. Kami mau merasakan kebaikan Tuhan. Kami mau belajar tentang rahasia-rahasia Tuhan yang akan Kau nyatakan kepada kami sekarang ini. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hati kami semua ke dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru. Hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dan subur, dan berbuah dengan lebat di dalam kehidupan kami. Semua yang percaya katakan amin. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Luar biasa. Tuhan berkati. Yang siap diberkati katakan amin. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kali ini tema yang diberikan oleh Rayon adalah mengenai purify atau pemurnian. Jadi tema bulan ini adalah purify atau pemurnian. Dalam satu bulan, pemurnian hidup diawali dari kerendahan hati atau humility, kerendahan hati. Jadi sekarang ini kita belajar mengenai kerendahan hati. Bapak Ibu siap untuk belajar rendah hati? Amin. Rendah hati itu apa? Rendah hati adalah sikap yang menempatkan diri pada posisi yang realistis di hadapan Tuhan dan sesama. Artinya tidak meninggikan diri satu dengan yang lain. Dalam kerendahan hati seseorang menyadari bahwa semua yang ia miliki, baik bakat, kekayaan, status maupun keberhasilan adalah pemberian Tuhan. Banyak orang lupa bahwa kita ini ada manusia yang nol ketika dilahirkan. Kita tidak memiliki apa-apa ketika dilahirkan. Nah, sepanjang berjalannya waktu, kita bisa apa-apa karena apa? Karena Tuhan yang menambah-nambahkan. Apakah kita bisa mengatur otak kita? Apakah kita bisa mengatur pertumbuhan diri kita? Tidak bisa. Setahun, 2 tahun orang terus bertumbuh, berkembang. Sampai balita, sampai remaja, sampai dewasa. Tumbuh terus berkembang, itu siapa yang bikin? Tuhan. Kalau kita masih anak-anak terus sampai 30 tahun, ya menderita sengsara dong. Ada yang seperti itu. Tetapi ini menunjukkan bahwa manusia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Artinya kalau sekarang ini Tuhan mengizinkan kita menerima, mempunyai segala sesuatu, berarti semata-mata karena berkat Tuhan. Ada amin? Semata-mata berkat Tuhan. Orang yang memiliki humility atau kerendahan hati mengakui kelemahan dan keterbatasan dirinya. Kita bukan Superman, kita mungkin Superman. Superman. Kita bukan bisa segala sesuatu, kita membutuhkan orang lain. Ada keterbatasan. Ini memungkinkan kita memahami bahwa kita bukan pusat dari segala sesuatu. Tapi memang kadang ada orang yang mempunyai sifat ciri khas itu determine, ya, menentukan dia menjadi pusat, dia ingin menjadi perhatian dan sebagainya. Oh, tidak apa-apa juga. Tetapi dia bukan segala-galanya. Tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa dukungan orang lain. Misalnya ibadah ini, ya, hebat-hebat semua yang main hebat, BL singer hebat, pengkhotbahnya hebat. Kalau nggak ada jemaat terus gimana? Bahkan gereja pun membutuhkan jemaat sebagai sebuah persekutuan. Ada amin. Jadi semuanya penting, berharga di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak penting. Itulah kerendahan hati. Nah, bagaimana kita belajar mengenai kerendahan hati? Dari siapa kita belajar? Nomor 1 teladan kerendahan hati kita adalah Tuhan Yesus. Mari kita baca dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kita baca bersama-sama semuanya. 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itu dahsyat sekali. Seorang raja berkuasa di surga, ya, dia melihat Tuhan itu kalau melihat manusia mungkin seperti semut ya, yang ditiup aja akan terbang. Tetapi seorang raja, seorang Tuhan mau merendahkan diri menjadi semut. Bahkan di antara semut lebih merendahkan lagi, taat sampai mati. Manusia diciptakan dari debu tanah, dihembuskan nafas Allah. Kalau mau jadi tanah, jadi lagi, semuanya jadi tanah sekejap mata. Tetapi Tuhan Yesus mau lahir sebagai manusia di dalam keadaan yang terikat tubuh jasmani yang bisa mati. Itu dahsyat. Ada penjabaran teologi yang sangat panjang. Tetapi bagi kita sekarang akan belajar mengenai kerendahan hati itu. Allah yang dahsyat luar biasa mau merendahkan diri. Dahulu saya pertama kali ke luar negeri sekitar tahun 95, 96 ya. Kemudian di sana kalau di Jepang kita naiknya kereta listrik. Jam di sini belum ada ya. Nah kalau naik kereta listrik ke kantor kemana ya. Kemudian saya duduk. Satu kali saya sebelahnya ada orang tua, zaman dulu kala ya. Kita ngobrol terus gimana? Kamu kerja di mana? Oh saya di sini. Ya. Terus saya tanya bapaknya, kamu kerja di mana? Oh saya cuman karyawan biasa. Oh bagi kartu nama dong. Saya bagi kartu nama. Sampai di kartu nama dia kasih kartu nama. Ketika saya terima, ternyata di direktur, direktur seorang perusahaan yang besar di Tokyo. Keren juga. Direktur naiknya KRL, kereta rel. Di sebelah saya melihat tuh. Orang sehebat ini kalau misalnya di Indonesia dia pasti punya mobil sendiri, sopir sendiri dan sebagainya. Tetapi di Jepang mereka naik kereta biasa dan bersikap biasa seperti semua orang di tempat itu. Seperti seorang karyawan yang biasa naik berangkat pulang kantor dengan mengendarai mobil kendaraan umum. Dan bagi saya itu luar biasa sekali. Keren banget ya, keren banget. Itu membekas di dalam diri saya. Akhirnya saya melihat ternyata dia manusia juga. Dia mendudukkan diri sebagai seorang manusia. Kalaupun jabatannya tinggi itu kan di kantor, tetapi di jalan dia nggak mungkin bawa, gua direktur lu. Nggak ada dia. Dia ngomong jalan kaki biasa, suatu kali ketemu lagi ngajak jalan bareng. Ya, akhirnya jadi teman baik. Walaupun dia senior sekali. Ya, kalau di luar negeri senioritas itu nomor 1. Tetapi dia ketika hidup sehari-hari dia tidak menunjukkan posisinya yang tinggi. Dan itu pelajaran yang berharga bagi saya. Dan ketika saya menduduki posisi yang sama dengan dia, saya pun juga nggak ada masalah apa-apa kok ya. Kalau saya mau makan di warteg ya makan aja, mau di warung Padang makan warung Padang aja. Tidak ada status yang berubah. Saya berubah kalau di kantor, tapi kalau di sini ya nggak ada masalah. Itu adalah pelajaran dari Tuhan yang menunjukkan sekalipun dia dahsyat luar biasa, tetapi ketika dia menjadi manusia, ya dia menjadi manusia wajar. Karena dia menundukkan dirinya bahwa manusia itu memang terikat oleh kefanaan, bisa mati, bisa sakit, bisa sedih, bisa marah ya. Itulah Tuhan Yesus yang mengajar kita yang luar biasa. Meneladani Yesus berarti memiliki hati yang mau mengutamakan orang lain, bersedia merendahkan diri, dan taat kepada kehendak Tuhan dalam segala keadaan. Kita hidup ada tujuan di dunia ini. Tolong Bapak Ibu Saudara memahami, what is your divine purpose? Apa tujuan hidup ilahi kalian di dunia? Setiap orang tolong pahami. Oh, saya tujuan hidup ilahi saya selain bekerja, selain hidup saya melayani Tuhan sebagai BL. Oke, lakukan itu. Tujuan hidup ilahi saya ada bagian untuk Tuhan yang saya lakukan untuk melayani orang lain. Melalui saya berjualan, saya bisa mengasihi orang. Kalau orang nggak punya duit ya bisa bagi aja. Ya, itu juga tujuan hidup ilahi untuk menjamah semua orang. Bagian Bapak Ibu dan Saudara adalah dimanapun ditempatkan, engkau bisa berarti menyatakan kasih Tuhan Yesus. Ada amin? Siap untuk menyatakan kasih Tuhan Yesus? Nyatakan bagi semua orang. Itulah tugas ilahi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang pertama, Tuhan Yesus itu tidak mempertahankan haknya. Walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Kerendahan hati adalah tentang merelakan hak kita dengan kasih dan pengorbanan seperti yang telah Tuhan Yesus tunjukkan. Saya sering bertemu dengan orang yang selalu ngomong, wah nggak mungkin kalau saya dicolek ya saya akan melawan sampai ke ujung dunia. Terus kalau sudah seperti itu apakah menang atau kalah? Terus kalau bisa mengalahkan seseorang hebatnya di mana? Contoh yang paling gampang ya, kalau di jalan kita senggolan dikit ya, naik motor, marah, kenapa senggolan? Terus respon Bapak Ibu Saudara gimana? Dia nyolot, kita nyolot lagi, wah masa ditantang sih, wah lu siapa? Gua berantem. Apakah tidak lebih baik ya kalau ada orang marah sama kita? Oke, nggak apa-apa, sorry ya. Yang pertama berantem, yang kedua ketika kita bersikap seperti itu masalah selesai nggak? Sorry, ya selesai langsung. Sikap kita akan menentukan segala macam problem yang kita hadapi akan selesai dengan baik atau tidak. Kalau kita meninggi-ninggikan diri, apapun yang terjadi akan jadi kompleks, akan jadi masalah yang besar. Ada amin atau amin? Saya percaya, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, Tuhan menempatkan sebagai pembawa damai. Ada amin? Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Ciri khas anak Allah adalah pembawa damai. Kalau bukan pembawa damai, anaknya siapa? Bukan anak Allah pasti. Satunya Allah, bukan Allah. Ya. Firman Tuhan katakan kerendahan hati berarti bersedia melepaskan hak atau keistimewaan yang kita miliki demi tujuan atau kepentingan yang lebih besar. Di gereja ini kita belajar melayani. Semua orang berkata pelayan ya. Yang nomor satu Jumat dilayani dengan baik. Belajarlah melayani satu dengan yang lainnya. Karena Tuhan katakan ya, kita tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Tuhan juga merendahkan diri. Bahkan kita tahu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ada satu tokoh yang luar biasa adalah Mother Teresa ya, di Calcutta, India. Dia sudah meninggal tahun 87. Ketika dia melayani sebagai seorang biarawati ya, dia tinggal di biarawati. Waktu itu dia hidupnya di masa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua ya. Biarawati itu mempunyai kapel gereja yang sangat besar, megah. Kemudian dia melayaninya di situ. Tetapi di India waktu itu banyak sekali orang-orang yang menderita. Sehingga dia tergerak hatinya keluar dari biara itu. Keluar dari biara, keluar dari gereja. Kemudian dia jalan-jalan kemana-mana. Dan dia menemukan banyak sekali orang yang kelaparan, cacat, mau meninggal, tidak bisa makan dan real sekali. Memang India itu negaranya banyak penduduknya, sehingga ada orang-orang yang tidak bisa menikmati kesejahteraan. Dari situlah dia tergerak hatinya, sehingga dia melepaskan ordonya dia, kemudian dia melayani orang-orang di jalanan. Kemudian kembali lagi kepada pemimpin itu biarawati, dia ngomong, saya ingin mendirikan ordo cinta kasih. Kerjanya di mana? Bukan di gereja, tetapi di jalan-jalan. Ngumpulin orang-orang, kemudian dikumpulin, kemudian dirawat sampai mati. Karena yang biasa dirawat itu bukan untuk hidup, tapi untuk mati. Karena mereka udah parah sekali. Dan semua orang yang dirawat, mereka ngomong gini, saya hidup seperti binatang. Karena di India, karena saking banyaknya orang, di pinggir jalan masuk ke got orang udah mau mati, orang gak peduli. Karena saking banyaknya orang. Ya, mungkin sampai sekarang pun masih ada seperti itu. Kita lihat di Sungai Gangga ya kan, itu dia setelah dibakar kan dibuang ke sana. Itu budaya, itu saya nggak ngomong benar atau salah ya. Budaya seperti itu akhirnya melihat orang meninggal di jalan itu hal yang biasa lah. Kalau kita kan nggak bisa. Ya, dan akhirnya dikumpulkan, kemudian dirawat dengan baik dan mereka meninggal dalam kemuliaan. Dan orang-orang ini semuanya berkata, aku hidup seperti binatang, tetapi aku mau mati seperti malaikat yang dikasihi. Itu menguatkan Mother Teresa atau Bunda Teresa untuk terus memperluas pelayanannya sekalipun dia ditentang oleh biarawati yang tadinya dia ada di sana. Karena seolah-olah, kenapa kamu keluar dari biara?
Kenapa kamu melayani tidak seperti yang sudah ditentukan? Memang awalnya pertentangan ditentang, tapi dia terus jalan. Kenapa? Hatinya penuh dengan kasih. Dia orang Eropa, Albania, di India, seharusnya dia levelnya tinggi sekali, tetapi dia mau merendahkan diri untuk cari orang gelandangan. Diambilin, dikumpulin, dirawat, meninggal dengan kemuliaan. Dan ternyata Tuhan meninggikan dia. Pelayanan dia ditopang oleh banyak orang, oleh negara-negara. Akhirnya dia punya 600 pelayanan di seluruh 120 negara. Dan ketika dia meninggal, Paus Yohanes Paulus II mengangkat dia sebagai seorang santa atau orang suci. Artinya bahwa dia melepaskan semuanya untuk melayani orang-orang yang di pinggir jalan. Memang itu adalah contoh yang sangat ekstrim. Tetapi kita pun juga bisa melakukan hal yang sama sesuai dengan kapasitas kita. Amin. Bahkan Tuhan Yesus sudah mengajari kita bagaimana Yesus membasuh kaki muridnya. Gak semuanya baik loh. Yudas pun dibasuh kakinya. Dia tahu bahwa dia akan menyerahkan dia. Tetapi Tuhan Yesus membasuh kaki Yudas. Kerendahan hati adalah mengakui kebutuhan orang akan orang lain. Firman Tuhan katakan, sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi masing-masing adalah anggota seorang yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita di dalam satu gereja ini adalah tubuh Kristus. Ada amin? Semua melakukan tugasnya masing-masing. Ya, tugas saya berdiri di sini untuk menyampaikan pengajaran. Ada tugas para WL singer, ada pemusik. Seperti tadi saya katakan, ada asyir, ada IT. Semuanya itu satu tubuh. Bahkan ada jemaat Tuhan yang menopang, yang membuat pelayanan ini menjadi dahsyat. Karena kalau nggak ada jemaat, ya, persekutuan itu juga tidak akan terjadi. Fellowship dikatakan 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Bukan hanya memuji Tuhan, tetapi ada juga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah satu tubuh. Mengakui kebutuhan akan orang lain. Orang-orang yang tidak rendah hati atau orang yang sombong merasa dia tidak butuh orang lain. Bapak Ibu pernah baca itu berita-berita, ditemukan orang yang meninggal di rumah tapi tidak diketahui, ya, sudah sebulan 2 bulan. Itu artinya dia tidak butuh orang lain, karena dia bisa hidup sendiri, meninggal di dalam kesendirian. Dan sekarang ini tren ini semakin lama semakin meningkat, ya. Di luar negeri, di Jepang itu tren ini biasa sekali. Sebulan itu sampai 20-30 ribu orang mati dalam kesendirian, karena mereka tidak butuh orang lain. Tapi kalau sakit ngobatin sendiri, lama-lama mati sendiri. Itu bukan persekutuan. Persekutuan seperti kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau Jumat sebelahnya nggak ada, ya ditanya kenapa dia nggak ada. Tetangganya nggak keluar, itu kok nggak ada tetangga saya. Itu adalah kasih, memperhatikan walaupun kelihatan nggak ada gunanya. Tetapi itulah tugas kita diletakkan di hadapan Tuhan untuk melayani banyak orang. Banyak orang sibuk dengan pikirannya sendiri, masalahnya sendiri. Tetapi anak Tuhan punya Roh Kudus yang penuh kasih. Ada amin? Kerendahan hati menerima bahwa kita saling membutuhkan dan tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Menghargai kontribusi setiap orang. Banyak orang yang tidak bisa melihat kontribusi orang lain, selalu menyalahkan orang lain. Padahal kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Bahkan kita butuh tukang sapu jalan, kita butuh tukang angkut sampah. Orang berkata, tukang sampah, loh saya butuh dia, kalau nggak ada yang buang sampah terus gimana coba? Di kantor itu ada OB, ya, ada OB. Dia bersih-bersih toilet. Tetapi kita punya program bahwa semua pimpinan harus bersihin toilet sebulan sekali, di rolling. Jadi saya pun bersihin toilet, ya. Dan toiletnya bukan toilet VIP ya, yang di kantor. Toiletnya yang di
factory. Wah, toiletnya gede banget ya, saya bersihin. Saya tahu gimana cara bersihin toilet sampai bersih. Ada namanya clean, itu bersih sekali. Sampai di situ saya tahu bagaimana cara membersihkan toilet sampai bersih. Jadi tidak hanya kita duduk di meja, kemudian ngomong tolong bersihin itu, tetapi kita pun juga bisa melakukan hal yang sama. Dari situlah saya bisa menghargai bagaimana OB bekerja dengan keras. Coba kalau dia nggak masuk 1 hari aja, pusing dah. Karena banyak hal yang tadinya kita pikir biasa saja, tidak biasa-biasa saja. Mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan kalau di perusahaan Jepang, ya seorang pimpinan harus bisa mengerjakan pekerjaan yang terendah dengan tangannya sendiri. Tujuannya apa? Supaya dia bisa memahami problem yang dihadapi oleh seluruh karyawan, menemukan solusi. Kaizen kalau bahasa Jepangnya, menemukan perbaikan. Bagaimana caranya? Harus terjun langsung. Gemba namanya, harus datang di tempat kerja. Melakukan sendiri, melihat problemnya apa sih, memang nggak terus-menerus ya. Tetapi tujuan utamanya untuk menganalisis apakah pekerjaan itu gampang dilakukan. Dari situ dibuat perbaikan. Dari situlah kita bisa memahami bahwa semua orang mempunyai kontribusi yang sangat berharga. Ada amin? Dari situlah saya juga bisa paham bahwa semua orang yang bekerja di tempat ini, yang ada di gereja ini mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa. Engkau berharga di mata Tuhan sekecil apapun. Jangan pernah merasa rendah diri, tetapi berhargalah di mata Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu Saudara luar biasa. Firman Tuhan katakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini hal yang sangat luar biasa. Semua orang sudah pernah dengar firman ini ya. Tetapi ini masalah besar yang dihadapi oleh semua orang di seluruh dunia maupun di gereja. Benar nggak? Benar atau benar? Kita perlu mengembangkan sikap sukacita untuk keberhasilan orang lain dan empati yang tulus atas kegagalan dan kesedihan orang lain sebagai wujud apa? Kerendahan hati. Saya dulu sekali belajar tentang hal ini tuh susahnya minta ampun. Loh, masa apa ya? Masa ya? Coba kita lihat. Ini real ya. Kalau kita punya teman kerja atau teman seangkatan misalnya, kemudian mereka ternyata berhasil. Perasaan Bapak Ibu Saudara gimana? Sukacita? Halo? Enggak. Kenapa dia berhasil? Kenapa gua kagak? Itu hal yang manusiawi, udah. Itu nggak usah diperdebatkan. Semua orang juga kayak gitu. Kenapa bukan saya yang berhasil? Apalagi satu bagian tiba-tiba kemudian dia naik sementara kita tidak. Pasti akan muncul jealous atau kecemburuan. Itu otomatis. Sehingga firman ini adalah firman yang paling sulit dilakukan di seluruh dunia. Halo? Firman ini adalah firman yang paling sulit dilakukan di seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu sudah sampai pada tahapan firman ini, hidupmu luar biasa. Ketika melihat orang berhasil, engkau bersuka cita. Ketika melihat orang gagal, bersedih, engkau menangis empati dengan mereka. Banyak orang apa coba? Ketika berhasil mereka bersedih. Aduh, kenapa dia berhasil? Kenapa gua enggak? Tetangga bertetangga coba deh, ya kan, kalau punya mobil baru, aduh mobilnya kenapa dia mobilnya baru ya? Cari mobil lagi baru. Ya. Kalau sebelah depan ya bangun rumah, aduh kenapa biaya murah, besok ngumpulin duit buat renovasi rumah. Selalu begitu. Apalagi ibu-ibu, kalau ibu-ibu. Enggak ya? Ya atau iya? Enggak aku. Ya, apalagi tasnya baru, Hermes. Wah, gue Hermes juga, KW enggak apa-apa. Yang penting Hermes. Itu yang biasa di seluruh dunia, Orang Kristen pun juga seperti itu. Kenapa orang Kristen seperti itu? Karena orang Kristen juga manusia, ya. Enggak ada yang salah. Tetapi kita perlu belajar bahwa ayat ini kalau dilakukan luar biasa. Firman Tuhan katakan kita bersyukur atas segala sesuatu yang kita miliki, menghindari perasaan iri terhadap keberhasilan orang lain. Itu penting sekali. Supaya hidupmu penuh dengan ucapan syukur. Ya, karena Tuhan katakan apa?
Iri hati adalah sumber kekacauan dan segala macam kejahatan. Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan dosa, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Segala masalah di gereja muncul dari hal ini kok. Halo Bapak Ibu Saudara. Orang mundur dari pelayanan juga karena ini. Iri hati terhadap orang yang berhasil. Iri hati terhadap orang yang diberkati. Iri hati terhadap kasih karunia Tuhan terhadap dia. Kan lucu. Yang kasih karunia Tuhan, kenapa orang ini iri? Itu yang selalu terjadi dan selalu terjadi dan selalu terjadi. Bahkan dosa pembunuhan pertama di dunia terjadi karena apa? Iri hati. Kain membunuh Habel. Kenapa dibunuh? Karena persembahan dia tidak diterima oleh Tuhan. Yang menerima persembahan siapa? Tuhan. Kenapa dia irinya sama Habel? Lawan aja Tuhan. Iya. Tapi saudara, jangan iri hati sama orang. Kalau bapak ibu sebel, ngomong saja sama Tuhan, nggak apa-apa. Tuhan diajak ngobrol enak. Tuhan, kenapa dia diberkati ya? Kenapa gua kagak ya? Ngomong aja sama Tuhan. Di dalam doa ucapkan apa saja. Tidak apa-apa sejauh kalian berdoa. Nanti Tuhan akan berikan hikmat kepada kita. Tuhan akan nyatakan ini loh. Kalau kamu dikasih seperti ini, kamu belum mampu. Semua orang selalu ngomong, enak ya, dia gajinya gede, duitnya banyak. Berani taruhan nggak? Tuker-tukeran tempatnya. Oke, satu hari tukeran aku jadi kamu jadi aku gitu. Halo, bisa? Orang bisa nyampe seperti itu karena sudah bekerja keras. Setiap hari lebih keras daripada orang lain. Dan ketika bekerja pun hari itu dia akan menyelesaikan banyak masalah sepanjang hari itu dibanding orang lain. Tidak bisa ditukar. Jadi artinya apa? Segala sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kemampuannya masih seperti di tempat kecil ya terimalah tempat kecil. Kalau tempatnya gede terimalah tempat gede. Kalau tempatnya lebih gede lagi terimalah hal itu. Tuhan memberikan talenta sesuai dengan kemampuannya. Bapak Ibu Saudara berharga, tidak ada yang lebih besar di mata Tuhan. Jadi lakukanlah tugasmu dengan sukacita. Amin. Bahkan firman Tuhan katakan sekarang ini, ganjaran dari kerendahan hati adalah luar biasa. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan sekali-kali kita meninggikan diri, karena yang merendahkan kita siapa? Halo, siapa? Ya, orang nggak peduli sama Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau engkau meninggikan diri, paling minggir aja, orangnya sombong banget, yang ngomongnya tinggi bro. Nggak apa-apa, biarin aja. Tetapi yang merendahkan kalau Tuhan serem. Ya, kenapa Tuhan merendahkan? Apa kalau untuk menghancurkan? Bukan. Supaya dia bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara, taatilah firman Tuhan. Kalau Tuhan nyatakan rendah hati, rendah hatilah. Kenapa? Ketika kita rendah hati, kita akan apa? Ditinggal. Siapa meninggikan? Tuhan. Jadi jangan khawatir. Dikatain apa aja, diem aja, udah biarin aja ya. Saya selalu mengatakan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Yang menggonggong siapa? Yang menggonggong siapa? Yang berlalu siapa? Bapak Ibu kafilah atau yang itu? Kafilah. Artinya teruslah berjalan menuju surga. Bapak Ibu Saudara, kafilah yang berharga, membawa harta berharga, dipersembahkan kepada Tuhan. Biarkan siapa itu? Menggonggong. Ya, biarkan menggonggong. Bapak Ibu terus berjalan, terus berjalan. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Ganjaran kerendahan hati luar biasa adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Jadi yang pertama adalah kerendahan hati digabungkan dengan apa? Takut akan Tuhan. Jadi tolong pahami, di gereja ini bukan hanya mengajarkan kerendahan hati, tapi juga yang kedua adalah takut akan Tuhan. Banyak orang rendah hati, tetapi tidak takut Tuhan. Di gereja, Tuhan katakan kau rendah hati dan takut akan Tuhan. Kalau dua ini digabungkan, apa yang terjadi? Maka akan timbullah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Percayalah firman ini ya dan amin. Dan firman ini akan terjadi bagi engkau.
Di dunia engkau akan menerima kekayaan dan kehormatan. Segala kebutuhanmu dicukupi Tuhan luar biasa. Dimanapun engkau berada, orang menghormati engkau. Bahkan kehidupan kekal akan menanti engkau. Upah besar di surga. Dua hal, ingat ya, kerendahan hati dan apa? Takut akan Tuhan. Ada amin? Siap diberkati? Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang kau dipanggil Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan minta supaya kita menguji diri kita sebelum kita menerima perjamuan yang kudus, yang berasal dari Tuhan sendiri. Supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kita, bukan menjadi kutuk. Untuk itu akuilah dosamu, akuilah pelanggaranmu, kesalahanmu. Sekarang ini waktunya engkau mengaku dosamu. Akui dosa dan kesalahanmu di hadapan Tuhan. Terus, Tuhan, ini aku. Banyak hal yang perbuat, yang berdosa, tidak layak di hadapanmu. Kesalahan, kekuranganku, kekeliruanku, aku akui di hadapanmu. Terus akui Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Mengaku dosalah di hadapan Tuhan. Di dalam hatimu akui. Tuhan tahu isi hatimu, terus akui. Supaya kau layak menghadap Tuhan. Bapak Surgawi, lihat anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini mengaku dosa dan kesalahan mereka. Tuhan tilik kerendahan hati, kehancuran mereka, karena mereka semuanya akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Sekarang ini doa-doamu sudah sampai di hadapan Tuhan, sampai di hadapan Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Tuhan mengampuni engkau. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan membuat putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, Tuhan membuat putih seperti bulu domba. Tuhan tidak mengingat dosa dan kesalahanmu, tetapi Tuhan mengasihi engkau. Tuhan melupakan segala sesuatunya ketika engkau ada di hadapan Tuhan. Tuhan menyuci kuduskan kehidupanmu dan kasih Tuhan yang luar biasa. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sekarang kita persiapkan roti kita. Di roti ini ada firman Tuhan yang tertulis. Bapak Ibu bisa baca. Itu adalah ayat yang berbeda satu dan yang lainnya. Kalau kau menerima ayat itu, itulah rema secara pribadi bagi engkau. Engkau baca, merenungkan, Tuhan mengasihi engkau. Kita angkat ayat roti kita di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti yang terpecah-pecah. Persatukan roti ini dengan kuasa tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi penembusan dosa dan dosa umat manusia.
persatukan roti ini dan kuasa tubuh Kristus, sehingga pada saat kami makan firman Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Oleh beliur-beliurmu kami menjadi sembuh. Engkau miskin supaya kami menjadi kaya. Engkau menderita supaya kami bersuka cita. Bahkan Engkau mati supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Tubuh Kristus, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan setelah makan lauk berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu yang menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, di tangan kami ada cawan berisi anggur. Persatukan anggur ini dengan kuasa darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa umat manusia. Sehingga pada saat kami minum, darah kami yang lama, yang penuh sakit, penyakit, cacat, celah, dosa, kutuk, kematian, kehancuran, kecemaran, kegagalan, kesialan, digantikan dengan kuasa darah Kristus yang suci, murni, kudus, siap, kuat, tak bercacat, bercela, kekal. Persatukan anggur ini dengan kuasa darah Kristus, sehingga pada saat kami minum, darah Kristus menyuci, kudus, dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala, semangat yang baru, damai sejahtera, sukacita, iman dan pengharapan dan kasih yang melampaui segala akal. Darah Kristus menyuci, kudus, dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala dan semangat yang baru untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang tak dan sia, selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Darah Kristus menjadi tutup penahanan bagi kami, sehingga kami bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dalam rapture, bahkan dalam bertemu dengan Allah Bapa dalam kemuliaan kekal di surga. Darah Kristus, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan, ucapan syukurmu dan berkata-kata, mengucap syukur karena mengizinkan kami menerima tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sekarang ini tubuh dan darah itu bersatu dan tubuh dan darah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika puasa itu terjadi, supaya sakit disembuhkan, supaya terbeban berat diangkat, supaya permasalahan ekonomi dipulihkan Tuhan, finansialmu dicukupi oleh Tuhan, segala pergumulanmu dijawab secara ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ini terjadi kuasa yang dahsyat mengalir atas engkau, baik kau yang ada di tempat ini maupun yang terhubung di dalam network, semuanya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada aliran kuasa yang dari surga menjamah kau satu persatu. Kau bisa merasakan kedahsyatan roh yang menyala-nyala di dalam dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus terus menyala-nyala, terus menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala itu ada di dirimu, karena roh Tuhan Yesus sekarang bersatu dengan rohmu. Tubuh Tuhan Yesus bersatu dengan tubuhmu, darah Kristus bersatu dengan darahmu. Kau suci, kudus, mulia di hadapan Tuhan. Kau akan dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa. Nyatakan kasih Tuhan, bagikan berkat-berkat kedahsyatan Tuhan kepada semua orang. Kuasa doa-doamu dipakai Tuhan luar biasa. Setiap doa-doa yang kau ucapkan dijawab Tuhan secara dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kau berdoa, orang disembuhkan. Ketika kau berdoa, orang sakit dibangkitkan. Segala sesuatu dipulihkan. Doa-doa berkuasa. Pemutusan Tuhan terjadi atas engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Karena sekarang ini engkau terlebih dahulu sudah diberkati, dilimpahkan berkat-berkat yang dahsyat dari surga. Terjadi atas engkau, terjadi atas engkau. Terus berkat Tuhan, urapan Tuhan menyertai engkau. Terus terjadi melimpah-limpah. Urapan Tuhan mengalir atas engkau, menjamah engkau. Terus urapan mengalir, terus mengalir kedahsyatan dari surga. Terus mengalir. Oh, dahsyat luar biasa.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara juga hadirin Tuhan. Sekarang kita waktunya akan membawa persembahan persepuluhan karena ini adalah minggu pertama di bulan ini. Kita persiapkan persembahan kita. Alkitab yang mendasari persembahan persepuluhan itu adalah dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada apa? Ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam kami ada persembahan persepuluhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Seberapa yang sudah membawa dan yang belum, Tuhan berkati mereka satu persatu. Berikan di dalam kerinduan hati mereka, hati kami semuanya, untuk menyuci kuduskan berkat yang Kau terima melalui persembahan persepuluhan kami. Berkat Tuhan menyertai kami, kasih Tuhan menyertai kami, perlindungan Tuhan menyertai ekonomi kami, pekerjaan kami, finansial kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Karena kami sudah lebih dahulu menyerahkan bagian kami, yaitu persembahan persepuluhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion. Kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita. Perkara besar yang ampunan, marilah kita bersuka. Yang mana dengan ayat-ayat menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, membawa berkatnya. Yang mana dengan ayat-ayat menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang luar biasa, bahkan perjamuan kudus, bahkan juga Tuhan kita sudah memberikan persepuluhan kita pada hari ini. Saya rindu menjemput Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan November, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 November. November ada? Boleh Oke. bangkit berdiri di tempat Bapak Ibu Saudara. Bangkit berdiri. Ya. Mari kita berdoa, kita arahkan tangan kita kepada saudara keluarga kita yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih ada keluarga kami yang berulang tahun. Tuhan, tambahkan 1 tahun umur bagi mereka. Taman 1 tahun itu berarti taman 1 tahun berkat yang dahsyat, 1 tahun kesehatan, 1 tahun damai sejahtera sukacita, 1 tahun iman, pengharapan dan kasih yang melampaui segala akal. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri yang berkata, sampai sama-sama, sampai selamanya, sampai selamanya. Ya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Shalom saudara, minggu ini kita akan belajar mengenai tema kami segenap jemaat dan pengerja GBI FGC Metlan Cibitung mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Berikut kami akan sampaikan jadwal GBI FGC dalam sepekan.
Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10 pagi di tempat ini, disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadahku setiap hari Jumat di tempat ini, mulai pukul 7.30, mari kita hadiri bersama-sama. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini, dimulai pukul 7 malam dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini, dan kami diundang untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita satukan hati kita. Bapak kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan. Semua penyertaan Tuhan yang telah kami rasakan, kami nikmati hingga sampai saat ini ya Bapak. Seperti lagi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati jemaat-Mu tempatnya Tuhan dengan berkat firman Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Oleh hamba-Mu Tuhan, Engkau telah mengajarkan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk kami belajar merendahkan diri Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat pengajaran yang telah kami terima pada pagi hari Tuhan. Sebagai Tuhan berkati hamba-Mu Bapak yang sebagai gembala tempat ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu setiap pelayanannya Tuhan. Engkau juga berkati setiap pekerjaannya Tuhan. Terbaik Kau tambahkan lebih hari-hari lepas hari itu pewahyuan lebih wahyu Kau tambahkan ya Bapak. Juga Kau tambahkan kesehatan kekuatannya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau juga berkati hamba-Mu Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak istrinya Tuhan, berkati Ibu Indi sebagai penopang pelayanannya Tuhan. Engkau juga tambahkan kesehatan kekuatannya Tuhan. Kau tambahkan Tuhan. Dan kami percaya Bapak, turun kemuliaan selalu ada dalam keluarga ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan hamba-Mu di tangan kami kuasa Tuhan. Tuhan kami juga sungguh ucap syukur ya Bapak.
Buat hamba-Mu yang melayani pada ibadah raya pada pagi ini ya Bapak. Berkati WL Tuhan, berkati Singal, berkati Solmen Tuhan, imam musik ya Bapak. Melalui hamba-Mu yang melayani Tuhan, yang di atas altar-Mu Bapak. Cuma bisa merasakan hadirat Tuhan, cuma bisa merasakan kuasa Tuhan, cuma bisa merasakan jamahan Tuhan. Dan kami akan percaya Bapak, jemaat pulang membawa damai sejahtera, jemaat pulang membawa sukacita, jemaat pulang membawa damai sejahtera, jemaat pulang membawa kesembuhan. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu yang melayani Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan, hamba-Mu di dalam penyertaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Gembala rayon kami, Pembani Markus ya Tuhan. Kami tidak tahu dari manapun hamba-Mu ini melayani ya Bapak. Satu yang kami percaya Bapak, Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa melindungi. Berkati jasa pelayanan Tuhan. Kau juga berkati kesehatan kekuatannya Tuhan. Kau berkati dua Bu Tanti sebagai ibu yang penopang pelayanan hamba-Mu ini Bapak. Kau berkati seluruh keluarganya Tuhan. Kau juga berkati para staf gembala yang ada, wakil gembala yang ada Tuhan. Kau berkati semua cabang ranting di bawah namanya Bapak Andi Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan hamba-Mu di dalam kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Noto Harajo Bapak. Kau berkati Tuhan pelayanan hamba-Mu dimanapun Kau utus hamba-Mu ini Bapak. Kami percaya Tuhan mulai hamba-Mu ini Bapak. Kami boleh menerima visi misi-Mu dan mulai hamba-Mu itu Bapak. Engkau berkati Tuhan staf gembala yang ada Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan, hamba-Mu dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga ucap syukur Tuhan. Bapak kiri Tuhan, kami boleh sehidangan dengan Engkau di dalam perjamuan kudus-Mu Bapak. Biar mulai tempatnya Tuhan, setiap kami yang ada pada pagi hari Tuhan, melalui beri-beri-Mu Tuhan, melalui perjamuan kudus saat ini Tuhan, setiap kami yang sakit Tuhan disembuhkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami yang ada ya Bapak. Pemerintahan kami yang baru, Presiden kami Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Tuhan. Engkau sertai Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Limpahkan damai sejahtera bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan pemerintahan kami dari bawah sampai ke atas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat persekutuan yang ada Tuhan. Ini Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan. Dan kami yang percaya Bapak, jemaat yang membalikan persekutuan Tuhan dengan 90% yang ada dan setiap kami Bapak. Engkau ajarkan kami Tuhan untuk kami sedang mengucap syukur apa yang Tuhan berikan bagi kami Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu yang telah memberi persekutuan Tuhan dengan berlipat kali ganda sesuai kasih karunia yang Tuhan Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan perintah Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain Bapak. Engkau telah menuntut kami satu persatu hingga sampai saat ini Bapak. Dan kami percaya Bapak, Engkau menuntut setiap kami ke rumah kami masing-masing, hingga kami bisa berkumpul dengan keluarga kami. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang boleh kami terima. Kami sebelum Tuhan, materikan doa ini dan sempurnakan doa kami seperti doa yang Kau ajarkan bagi kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau yang kerajaan dan kuasa dan mulia sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Belajarlah kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, dan nyatakanlah kasih Tuhan kepada semua orang di dalam kerendahan hatimu, sehingga semua orang juga merasakan bertemu dengan Tuhan Yesus melalui dirimu,
bertemu dengan kasih Tuhan Yesus melalui kasih yang Kau berikan kepada mereka. Dan semua orang dijamah, digerakkan hatinya untuk mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati kehidupanmu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati pekerjaan dan setiap usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau laksanakan, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati katakan amin. Kiranya